Amin. Oke deh, kita mau siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita memuji nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Sementara kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan yang kuasai setiap hati, pikiran kami, sehingga kami boleh menyenangkan nama Tuhan dalam setiap ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji nama Tuhan, amin. Sudah semangat memuji nama Tuhan, amin. Sama-sama kita angkat satu pujian, Yesus sayang semua. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Yesus sayang semua, semua.
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi saat ini untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Mau katakan ku mau cinta Yesus. Biarlah ini menjadi komitmen setiap yang kami sekarang untuk mencinta Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami atas setiap penyertaan dan perlindungan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami, yang sampai saat ini ya Tuhan, Engkau selalu berada di pihak kami. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami mau memanjatkan pokok-pokok doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan untuk tim penggembalaan gereja kami. Biarlah Tuhan yang selalu menambah-nambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan kepada tim penggembalaan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk keberadaan gereja kami. Biarlah keberadaan gereja kami ini ya Tuhan menjadi garam dan terang di lingkungan ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk warga sekitar gereja, dari anak kecil sampai dengan lansia, siapapun mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Tuhan Yesus, Kau jagai mereka, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, walaupun mereka tidak mengenal Engkau, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau akan selalu menyertai, Engkau akan selalu memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat GBI Pekapuran. Tuhan Yesus, siapapun mereka Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Apa yang mereka kerjakan saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Kau cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka dengan bilur-bilur kesembuhan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka bisa pulih kembali, mereka bisa beraktivitas kembali Tuhan Yesus, dan mereka tetap percaya kepadamu, dan mereka lebih lagi mencari Engkau ya Bapa.
Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang selalu mengurapi kami, Engkau menutup bungkus kami ya Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang mau mendengar firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kakak sekolah minggu yang mau membawakan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan. Di dalam sekolahnya ya Tuhan, Kau berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau yang sudah siap, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul, kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan membuka setiap hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, dengar-dengaran, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak mau tanya nih yang ada di rumah. Siapa yang punya kakak atau adik? Angkat tangannya. Kalau yang punya adik masih kecil, ada? Pasti sangat disayang dong kakak atau adiknya, ya kan? Sayang kan sama kakak dan adik kalian kan? Kalau kakak sama adik kalian ada di sebelah kalian, coba dong ngomong, aku sayang kamu, coba, ya kan? Kalau yang punya kakak atau adik di rumah ya. Nah, kakak sekarang akan bercerita tentang Miriam menjaga adiknya, yang terambil dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, siapa sih adiknya? Nanti kita sama-sama akan tahu ya. Tapi sebelumnya kakak akan bercerita dulu nih. Kalian minggu lalu ya dengar firman, tahu dong pasti cerita tentang Yakub dan Esau. Nah, setelah Yakub pindah ke tanah Mesir, terjadi kelaparan adik-adik. Dan terjadi pergantian Raja Firaun. Sampai akhirnya Raja Firaun ini bisa dibilang sangat jahat sama bangsa Israel. Karena semua bangsa Israel dijadikan budak. Jadi dipekerjakan mereka, dijadikan budak. Sampai akhirnya Raja Firaun ini berpikir, karena Raja Firaun ini berpikir sangat banyak sekali bangsa Israel. Sampai akhirnya Raja Firaun ini berpikir, setiap orang yang melahirkan anak laki-laki harus disingkirkan, karena itu membawa ketakutan. Sedangkan yang mempunyai anak perempuan itu membawakan kebahagiaan. Hingga pada suatu hari ada kaum Lewi adik-adik. Kaum Lewi menikah dengan kaum Lewi. Ada nama Yokhebed dan Amram. Dia menikah hingga dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, terus karena mereka pikir anak laki-lakinya wah ganteng nih, sampai akhirnya disembunyikanlah selama 3 bulan tanpa ketahuan. Tapi suatu ketika ternyata sudah tidak bisa lagi disembunyikan anak itu. Jadi anak itu harus disingkirkan dengan menggunakan peti. Jadi anak itu ditaruh di peti, terus
ditaruh di tepi sungai Nil. Terus habis itu tahu gak adik-adik, kakaknya bayi itu yang bernama Miriam, nih adik-adik dengarkan ya, yang bernama Miriam itu dia selalu mengikuti kemanapun adik itu dibawa oleh arus sungai. Nah, untuk kelanjutannya kita nonton videonya dulu yuk, sampai kacamata kakak gerak-gerak nih. Oke? Siap ya? Nonton videonya dan simak videonya. Silakan. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, gimana adik-adik? Sudah nonton kan videonya? Sudah simak kan videonya? Gimana? Benar kan? Miriam itu sangat setia. Kemanapun arus sungai membawa adiknya, dia selalu mengikuti. Dia selalu mengikuti sampai akhirnya adiknya itu bertemu dengan putri Firaun yang sedang ingin mandi. Nah, terus putri Firaun ini sangat mempunyai belas kasihan, sangat kasihan dengan bayi ini. Sampai akhirnya dibawalah tiba-tiba kakaknya Miriam ini datang menghampiri putri Firaun. Dia menawarkan informasi untuk menyusui bayi itu.
dibawa kepada ibunya bayi itu adik-adik. Nah, sangat sayang sekali kan Miriam dengan adiknya. Tapi kakak mau tanya nih, adik-adik udah ada yang tahu belum siapa ya adiknya Miriam? Ayo jawab. Kalau yang jawab Musa, betul sekali. Yeay, kalian benar kalau yang jawab Musa. Tapi kalau yang jawab yang lain salah. Yang benar adalah Musa. Betul, Musa yang diambil dari air oleh putri Firaun. Kenapa sih dinamakan Musa, adik-adik? Ada yang tahu? Nah, karena Musa itu diambil dari air, makanya dinamakan Musa oleh putri Firaun. Itu ada di dalam Keluaran 2 ayat 10. Karena diambil dari air. Nah, sudah kan ceritanya. Nah, gimana adik-adik? Sama dengan kita, Tuhan itu mau kita percaya kalau Tuhan itu pasti menolong hidup kita. Kalau kita lagi susah, Tuhan pasti menolong seperti Musa ditolong. Dia walaupun masih bayi ya kan, dibuang ya kan, tapi ternyata ketemu orang baik, ketemu putri Firaun. Sampai akhirnya Musa besar pun, Musa tinggal dengan putri Firaun adik-adik. Ya kan, begitu juga dengan kita. Tuhan menolong hidup kita melalui orang lain, orang di sekitar kita ini. Mungkin dengan orang tua kalian, ya kan? Nah, Tuhan itu sangat baik. Nah, kalian juga yang ada di rumah yang punya kakak atau adik, harus saling mengasihi, saling setia, saling menjaga. Oke? Nah, harus saling menyayangi ya, seperti Tuhan mengasihi kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman hari ini. Biarlah firman hari ini bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Walaupun firman kami singkat ya Bapa, tapi biarkanlah firman ini berbuah, berakar di dalam hidup kami, mengubahkan hati kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami saling mengasihi saudara kami, kakak kami, orang tua kami, adik kami ya Bapa. Seperti Miriam sangat mengasihi adiknya Musa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang menjaga seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Seru dong ya pastinya. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita sekali lagi adik-adik bersama-sama bacanya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Selamat menghafalkan ya adik-adik. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan membuat aktivitas untuk kelas besar dan kelas tengah. Adik-adik ikutin ya. Nanti adik-adik akan menerima seperti ini. Lalu adik-adik buka. Setelah adik-adik buka, adik-adik membuat kipas dari kertas ini. Tahu kan caranya? Seperti ini. Nah, adik-adik setelah dilipat tadi seperti kertas, nanti hasilnya akan seperti ini. Ingat ya, jangan dilipat sampai full, tapi hanya setengah saja. Nanti setelah kayak gini kita majukan ke depan. Kertasnya sudah dilipat, kita bentuk seperti ini. Lalu hasilnya nanti akan seperti ini adik-adik. Nah, jangan lupa ya, supaya biar ini menempel, kita kasih lem atau menggunakan solatip yang ada di rumah. Dan jangan lupa kasih lubang ya, 2 di depan ini
Dan jangan lupa juga kasih nama dan kelas dan tulis ayat hafalannya di sini. Setelah selesai, lalu seperti ini hasilnya dan nanti digantung ya, dan jangan lupa difoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.